Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kalau kita mendengar istilah pesugihan, di benak kita itu pasti terlintas, pasti ada tumbalnya, pasti menyembah setan, pasti akan jadi budak setan, dan lain sebagainya. Ya, memang mayoritas pesugihan, mayoritas ritual pesugihan adalah seperti itu adanya. Namun sebenarnya ada juga ternyata pesugihan yang tidak memakai tumbal. Pesugihan apakah itu? Kita bahas di konten ini. Silahkan sebelumnya untuk subscribe terlebih dahulu agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Pesugihan adalah suatu istilah yang sangat populer sekali di Nusantara, terkhusus di Pulau Jawa. Pelaku pesugihan ini mungkin kalau dihitung jumlahnya bisa mencapai ribuan orang. Pesugihan ini aslinya adalah istilah dalam bahasa Jawa, yaitu dari kata dasar sugih yang artinya adalah kaya. Kemudian mendapat imbuhan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pesugihan, yang mana maknanya adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi kaya. Tidak ada yang tahu secara pasti ya kapan awal mula ritual pesugihan ini dilakukan oleh orang Nusantara. Namun ada dugaan bahwa ritual ini awal-awal itu marak dilaksanakan pada masa kolonial. Mengingat pada waktu itu para warga Nusantara itu banyak yang dilanda kemiskinan dan tertekan dari para VOC penjajah tersebut. Sehingga banyak sekali yang menempuh jalur alternatif melalui gaib alias menempuh jalur pesugihan. Nah, ritual pesugihan sendiri itu sebenarnya ya itu terbagi menjadi dua jenis. Biasanya orang-orang itu mengistilahkan yaitu pesugihan hitam dan pesugihan putih. Pesugihan hitam adalah pesugihan yang tentu itu memakan tumbal, sedangkan pesugihan putih tidak memakai tumbal sama sekali. Lebih jelasnya akan saya tampilkan tentang data perbedaan dan persamaan kedua pesugihan tersebut. Silahkan Anda simak data sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat ada pesugihan hitam dan pesugihan putih. Di sini ada perbedaan maupun persamaannya, pemirsa. Yang pertama, pesugihan hitam itu tentu ada tumbal, yaitu bisa mungkin tumbalnya itu hewan, ataupun yang lebih ekstrim adalah bertumbal manusia. Sedangkan pesugihan putih itu tidak ada tumbal sama sekali. Itu adalah perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua yaitu pesugihan hitam ada sesajen. Kemudian kalau pesugihan putih itu tidak ada sesajen, yang ada adalah wilujengan. Nah, wilujengan dan sesajen ini berbeda, pemirsa. Kalau sesajen itu sesuatu yang dipersembahkan kepada makhluk gaib, tapi sesuatu hal itu tidak enak dimakan. Jadi mungkin seperti minyak ataupun bunga. Nah, seperti itu. Kalau wilujengan itu adalah makanan yang enak dimakan dan itu tidak dipersembahkan kepada makhluk gaib, tetapi makanan tersebut didoakan kemudian dimakan bersama-sama. Nah, itu namanya wilujengan ya. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, pesugihan hitam itu meminta atau memohon itu kepada makhluk ya, kepada makhluk Allah. Di sini bisa jin, setan, ataupun mungkin makhluk gaib yang lain sesuai sebutan negara atau daerah masing-masing ya. Kemudian untuk pesugihan putih itu memintanya kepada Tuhan atau kepada Allah. Jadi tidak meminta kepada makhluk. Kemudian yang keempat, untuk pesugihan hitam itu ada perjanjian kontraknya. Jadi mungkin kontraknya 20 tahun atau mungkin 10 tahun itu pasti ada kalau pesugihan hitam. Kalau pesugihan putih itu tidak ada ya, tidak ada kontrak sama sekali. Yang terpenting bagi pelaku pesugihan putih itu menjalankan perintah agamanya masing-masing sesuai dengan kitab suci atau petunjuk agama tersebut. Kemudian yang kelima, pesugihan hitam ada lelaku tirakatnya, dan lelaku tirakat ini juga tidak mudah. Kemudian pesugihan putih juga sama, ada lelaku tirakat ya. Lelaku tirakat di sini mungkin bisa sama ya, mungkin puasa ataupun mungkin melekan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, pesugihan hitam ada bacaan mantra.
Lalu pesugihan putih juga sama, ada bacaan mantra dan ada juga yang menggunakan doa. Nah, kedua mantra ini ada perbedaannya. Kalau mantra untuk pesugihan hitam itu adalah mantra pemanggil jin yang ingin kita panggil, yang ingin kita mintai pesugihan. Kemudian kalau pesugihan putih, mantranya itu lebih ke doa, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pesugihan hitam ada keterlibatan makhluk gaib. Pesugihan putih juga sama, ada keterlibatan makhluk gaib. Jadi kedua pesugihan ini sama-sama melibatkan yang namanya makhluk gaib. Hanya perbedaannya itu kalau pesugihan hitam kita harus mengabdi, menyembah kepada makhluk gaib tersebut. Lalu untuk pesugihan putih kita tidak menyembah ataupun kita tidak mengabdi kepada makhluk gaib itu. Karena makhluk gaib yang di pesugihan putih itu, makhluk gaib tersebut memang diutus Allah untuk membantu kita, seperti itu ya. Jadi kita memohon kepada Allah, lalu Allah itu mengutus makhluk gaib untuk membantu kita. Nah, jadi alurnya seperti itu. Tapi kalau pesugihan hitam, kita langsung berdoa memohon kepada makhluk gaib tersebut, lalu kita buat perjanjian bersama makhluk gaib itu. Nah, itu bedanya ya tentang keterlibatan makhluk gaib di pesugihan hitam dan putih. Kemudian untuk makhluk di pesugihan hitam itu adalah makhluk dari jenis jin, terutama adalah jin-jin golongan bawah ya. Kemudian kalau pesugihan putih itu makhluk gaibnya mungkin bisa malaikat yang diutus Allah, atau mungkin jin-jin yang dari golongan atas, atau jin-jin yang memang jin tersebut taat beragama, seperti itu. Itulah kira-kira perbedaan ataupun persamaan kedua pesugihan tersebut. Kesimpulannya bahwa ritual pesugihan itu tidaklah mudah, mau itu pesugihan hitam ataupun itu pesugihan putih. Semuanya itu butuh pengorbanan, yaitu waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Kedua-duanya butuh lelaku batin ataupun tirakat yang tidak mudah. Tidak ada pesugihan yang tidak butuh tirakat ya. Semua pesugihan hitam ataupun putih ada tirakatnya. Tirakat di sini adalah hal utama untuk menyelaraskan alam dunia kita ini dan alam gaib, sehingga bisa membuka gerbang antara keduanya. Dan kalau gerbang tersebut sudah terbuka, maka bisa ada interaksi gaib. Dan ini penting untuk diketahui bahwa dalam melakukan ritual pesugihan ya, baik itu hitam ataupun putih, tidak lantas 100% itu berhasil pemirsa. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang melakukan pesugihan, baik itu putih atau hitam ya, itu gagal total. Sudah keluar dana banyak, berjuta-juta, bahkan berpuluh-puluh juta. Nah, bagi yang sudah berpengalaman cari pesugihan pasti sudah paham tentang hal ini, bahwa biayanya itu tidak sedikit, apalagi pesugihan jalur hitam. Selamatannya juga itu sangat banyak sekali jumlahnya, belum lagi nanti transport, penginapan, dan lain-lain. Keberhasilan dalam melakukan pesugihan ya, baik itu pesugihan hitam ataupun pesugihan putih, sangat sulit diprediksi. Apakah orang itu berhasil atau tidak itu sulit diprediksi. Terkadang itu juga tergantung weton, terus ada tergantung hoki, terus ada juga tergantung izin leluhur, terus niatnya dan lain sebagainya. Pokoknya ada berbagai faktor yang bisa menentukan seseorang itu berhasil atau tidak. Tetapi faktor-faktor ini tidak menjamin ya. Jadi sekali lagi itu sangat sulit diprediksi apakah orang itu berhasil melakukan pesugihan atau tidak. Sepanjang saya meneliti itu belum menemukan faktor apa yang membuat seseorang itu berhasil. Itu saya sendiri belum menemukannya. Mengingat banyak sekali yang menghubungi kami terkait orang-orang yang nekat cari pesugihan, terutama adalah pesugihan hitam, maka saya selaku owner Padepokan Hikmah Nur Alam itu telah melakukan penelitian terkait pesugihan ini. Namun penelitian saya itu hanya terkait tentang pesugihan putih. Penelitian yang saya lakukan yaitu dengan mencari dan mengambil tulisan, menelaah tulisan-tulisan kitab-kitab kuno, kitab hikmah, kitab kejawen, kemudian menimba ilmu kepada para kiai, para sepuh, para ulama, kemudian sharing-sharing dengan orang-orang,
menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Saya telah menyusun ritual tersebut dengan sistematis sehingga sangat mudah dipahami itu bagi siapapun. Sebenarnya itu ada niat mau saya buat buku, tetapi mengingat ritual ini juga cukup rahasia dan tidak bisa dikonsumsi publik ya, dikonsumsi sembarang orang, itu saya berpikir kok ini tidak bisa ya. Maka saya urungkan niat saya tersebut. Ritual yang saya susun berdasarkan penelitian ini saya namakan pesugihan Jawa, karena memang saya mencarinya itu hanya di Pulau Jawa dan sanad ilmunya dari para pujangga keraton Jawa zaman dahulu dan juga dari para kiai-kiai sepuh. Semua petunjuk ilmu saya tulis tangan dan tidak saya ketik, dan juga ada tanda khususnya. Jadi tidak ada satupun pihak-pihak yang bisa memalsukan ataupun menggandakannya. Kalau ada yang mengedarkan dengan diketik dan tidak ada tandanya ya, tanda khusus dari kami, maka sudah dipastikan itu palsu, bukan dari kami. Silahkan bagi siapa saja yang minat tentang pesugihan Jawa ya, pesugihan Jawa, pesugihan putih tersebut, bisa langsung menghubungi via WA yang tertera di kolom deskripsi ataupun di akhir video ini nanti. Tentu ini bukan gratis, tetapi tentu ada maharnya, yaitu sebagai bentuk timbal balik dari jerih payah kami ya. Pasti pemirsa paham lah apa yang saya katakan ini. Nah, mungkin Anda ingin juga penasaran dengan ritual ini, itu bisa nanti silahkan Anda cek. Dan mungkin juga kalau mampu itu juga bisa Anda lakukan. Tentu keberhasilannya kami tidak bisa menjamin, karena sekali lagi saya tidak tahu bagaimana seseorang itu bisa berhasil ataupun tidak dalam menjalankan ritual. Itu faktornya saya sekali lagi belum mengetahuinya. Jadi bagi siapapun yang memiliki pesugihan putih ini, nanti silahkan saja untuk dipelajari dengan baik, atau mungkin bisa dijadikan penelitian atau gimana, atau koleksi dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup itu dulu pesan-pesan ataupun konten ini ya, semoga bermanfaat. Saya Fatih Nurala undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.